Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Tikom dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Di pertemuan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-9 ya teman-teman, dimana di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan ataupun kepercayaan kita masing-masing agar apa yang akan kita pelajari ini diberikan kemudahan. Baik, kita mulai saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita membahas terkait anggaran tenaga kerja langsung. Baik, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas terkait anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku. Setelah semua itu kita susun sedemikian rupa, maka untuk dapat mengimplementasikan semua anggaran yang telah disusun tadi, maka perusahaan itu memerlukan orang-orang yang bekerja dalam proses produksi tersebut, di mana dalam hal ini dinamakan dengan tenaga kerja. Sehingga langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun anggaran tenaga kerja. Untuk anggaran tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah anggaran biaya tenaga kerja yang merupakan suatu rencana biaya untuk taksiran pembayaran tenaga kerja di mana yang dibutuhkan dalam suatu proses untuk dapat memproduksi produk yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu. Jadi untuk dapat menghitung anggaran biaya tenaga kerja itu tidaklah begitu sulit. Jadi kalian itu hanya perlu mengalihkan upah yang dibayarkan dengan tarif upah tenaga kerjanya. Jadi tarif upah tenaga kerja itu adalah satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja dengan mendapatkan upah ataupun gaji, begitu. Kemudian ada beberapa istilah juga yang penting berkenaan dengan anggaran biaya tenaga kerja ini. Di antaranya itu ada berdasarkan jenis tenaga kerjanya itu ada dua. Yang pertama itu tenaga kerja intelektual dan yang kedua itu adalah tenaga kerja fisik. Untuk tenaga kerja intelektual itu adalah tenaga kerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan dominan di mana menggunakan tenaga pikiran ataupun menggunakan pengetahuannya yang bukan hanya didasari pada keterampilan seperti manajer dan juga staf atau ahli, analisis, auditor dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk tenaga kerja fisik di sini merupakan tenaga kerja yang dapat mengerjakan pekerjaan dominannya itu menggunakan tenaga fisik. Jadi seperti buruh, supir dan lain sebagainya juga. Kemudian istilah selanjutnya itu ada tenaga kerja langsung atau TKL, di mana tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak langsung atau TKTL ini adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi seperti satpam, bagian administrasi ataupun personalia. Kemudian istilah selanjutnya itu upah, di mana upah itu sendiri juga ada dua juga jenisnya dari
Upah tenaga kerja langsung disebut juga dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Kemudian ada upah tenaga kerja tidak langsung, ini juga disebut dengan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect cost. Di mana unsur dari biaya ini adalah unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian dalam menentukan anggaran tenaga kerja di suatu perusahaan itu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyusunan dari anggaran biaya tenaga kerja tersebut. Yang pertama itu terkait kebutuhan tenaga kerja. Jadi berapa banyak kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat menghasilkan produksi yang telah dianggarkan pada anggaran produksi tadi. Jadi kebutuhan dari tenaga kerja ini seiring dan juga sejalan dengan yang telah dianggarkan dari banyaknya volume produksi. Sehingga volume produksi itu ditentukan dari banyaknya anggaran volume penjualan. Kemudian yang selanjutnya itu terkait kebutuhan teknologi, di mana kebutuhan teknologi ini dipergunakan dalam proses produksi, apakah dengan padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya itu maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja, dan jika menggunakan padat modal itu maka tenaga kerja yang dibutuhkan itu relatif tidak banyak atau sedikit dibandingkan dengan padat karya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait standar waktu kerja buruh. Jadi standar waktu kerja buruh ini berapa lama waktu yang dibutuhkan satu orang tenaga kerja atau buruh untuk dapat menyelesaikan satu unit output. Kemudian yang selanjutnya itu terkait sistem pengupahan. Ini adalah apakah menggunakan sistem pembayaran upah per jam, per hari, atau per minggu, atau bahkan per unit output yang dihasilkan, atau dengan sistem lain begitu. Kemudian adapun manfaat yang bisa dibuat dari anggaran tenaga kerja ini bagi perusahaan itu adalah yang pertama sebagai pedoman kerja manajer lini dalam mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerjanya. Kemudian yang kedua sebagai alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpangan tarif upah dan juga jam kerja. Kemudian yang terakhir itu terkait sarana untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, sehingga untuk perhitungannya menjadi sangat penting begitu. Kemudian dalam anggaran tenaga kerja ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk perhitungannya. Yang pertama itu menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung. Jadi pada teknik ini perusahaan itu tinggal menghitung taksiran keseluruhan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk perusahaan pada volume yang direncanakan. Jika pembayaran yang ditentukan berdasarkan jam kerja, maka perusahaan itu dapat menghitung taksiran jam kerja yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan satu unit produk, lalu dikalikan dengan tarif per jamnya.
di mana hasil perkalian itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit produk. Untuk volume produksi yang dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit produk akan menghasilkan biaya tenaga kerja total. Untuk perhitungannya itu jam kerja standar itu sama dengan kuantitas dikali jam standar tenaga kerja langsung. Untuk simulasi perhitungannya ini ada contoh. Ini sebetulnya lanjutan dari anggaran bahan baku sebelumnya. Untuk contoh kali ini itu CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau EM sebanyak 843 unit, kemudian 662 unit untuk buku pengantar manajemen atau disingkat PM, dan juga 440 unit buku penganggaran perusahaan atau disingkat dengan PP, di mana setiap unit EM itu membutuhkan 1,3 jam tenaga kerja langsung. Untuk setiap unit PM atau pengantar manajemen itu membutuhkan 1,2 jam tenaga kerja langsung, dan juga untuk setiap unit buku PP itu membutuhkan 1,1 jam kerja langsung. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung itu dibayarkan sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Anda diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung dari CV Gava Medianya. Untuk penyelesaiannya itu sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa tadi di volume produksi sudah ditentukan, untuk jamnya juga sudah. Jadi untuk total dari jam kerjanya itu tinggal dikalikan saja. Ini sudah ada keterangannya di mana kolom 2 dan juga 3 ini tinggal dikalikan. Kemudian dikalikan untuk tarif per jamnya ini. Kemudian untuk per unit produknya, untuk biaya tenaga kerja juga sudah dikalikan ya 3 kali 5. Kemudian tinggal dikalikan saja antara 4 dan juga 5 ini hasilnya. Untuk total biaya tenaga kerja yang dianggarkan oleh perusahaan menjadi 47.530.000 gitu. Jadi bila belum paham silahkan dibaca sendiri, dipahami. Ini sudah ada keterangannya sendiri untuk perkaliannya, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk teknik selanjutnya itu dengan menghitung anggaran biaya berdasarkan total jam kerja atau hari kerjanya. Jadi jika pembayaran biaya tenaga kerja itu ditetapkan berdasarkan hari kerja, maka harus dihitung hari kerja dalam 1 bulan atau 1 tahun dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil dari perkalian itu merupakan biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam 1 periode. Untuk rumusnya itu bisa dilihat sendiri, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja standar dikali dengan tarif upah standar. Untuk contohnya ini masih lanjutan. Jadi dari CV Gava Media CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020. Ini datanya masih sama. Untuk menghasilkan seluruh produk baru tersebut, perusahaan merencanakan bekerja selama 50 hari dengan mempekerjakan 6 orang memproduksi buku EM dan 5 orang untuk memproduksi buku PM dan 4 orang untuk memproduksi buku PP. Setiap pekerja dibayar sebesar 70.000 per hari.
Kemudian Anda diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja dari CV Gava Media. Jadi ini upah perharinya, kemudian dikali ada total hari kerja, kemudian untuk jumlah pekerjanya sesuai dengan apa yang diketahui tadi. Untuk biaya tenaga kerjanya tinggal dikalikan dari upah total hari kerja kemudian jumlah pekerjanya, sehingga total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan adalah 47.250.000. Kemudian untuk teknik selanjutnya itu yaitu dengan menghitung anggaran berdasarkan unit produknya. Jadi jika pembayaran tenaga kerja itu ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka Anda diminta ataupun Anda tinggal menghitung tarif upah per unit produknya dikalikan dengan volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tersebut. Untuk contohnya masih CV Gava Media. Kemudian untuk menghasilkan seluruh produk buku tersebut, perusahaan merencanakan bekerja membayar setiap pekerja sebesar 25.000 per buku EM, 24.000 per buku PM, dan juga 23.000 per buku PP. Kemudian diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja dari CV Gava Media. Untuk penyelesaiannya seperti ini, upah per unit buku, kemudian volume produksi, tinggal dikalikan saja sehingga total dari biaya tenaga kerja yang dianggarkan itu menjadi 47.083.000. Kemudian yang selanjutnya ini terkait simulasi dari anggaran tenaga kerja, di mana di sebuah perusahaan itu merencanakan sebagai berikut. Itu ada rencana produksi pada triwulan 1 sampai 4 untuk jumlah unitnya 4.000 sampai 7.000. Kemudian kita bisa untuk rencana jam dan juga tingkat upahnya itu adalah Departemen A itu dengan standar jam per unitnya 3,5, untuk tarifnya 20.000, dan untuk Departemen B itu 4,5 dengan tarif 25.000. Kemudian diminta untuk membuat anggaran tenaga kerja perusahaan tersebut. Untuk penyelesaiannya tinggal dimasukkan saja dari triwulan 1 sampai 4 untuk produksinya, kemudian untuk waktunya ini tinggal dikalikan menjadikan jumlah ini untuk Departemen A, begitu juga yang B, sehingga dari jumlah Departemen A dan B ini tinggal dijumlahkan, totalnya menjadi 176.700 untuk anggaran jam kerja langsung. Kemudian untuk anggaran biaya tenaga kerja langsungnya itu juga hampir sama, tinggal dimasukkan saja dari triwulan 1 sampai 4 dengan data yang sudah ada di sebelumnya tadi. Ini dari Departemen A, jamnya ini sudah dimasukkan, kemudian dikalikan dengan upahnya, sehingga di Departemen A itu sudah ada jumlahnya ya, dari perkalian jam dikalikan upah. Begitu juga dengan Departemen B, kemudian dari jumlah dari Departemen A dan Departemen B ini dijumlahkan sehingga totalnya itu menjadi 4.015.000. Ini total dalam ribuan ya, jadi ini ada miliar ya. Mungkin itu saja dari pembahasan pada malam hari ini terkait biaya anggaran tenaga kerja langsung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan kalian berkomentar di kolom chat seperti biasa di YouTube maupun di Siakat. Nanti akan saya jawab.
Mungkin itu saja untuk pembahasan kita di minggu ini ya, untuk pertemuan ke-9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk berkomentar di Siakat maupun di YouTube ataupun di WhatsApp group begitu ya. Uh, Mungkin itu saja akhir kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.